Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor edafik. Satu dari 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Bagaimana tanah atau edafik mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Faktor edafik adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu yang mempengaruhi persebaran hewan dan tumbuhan. Kondisi tanah berpengaruh besar pada persebaran flora dan fauna. Tanah jadi media utama bagi tumbuhnya vegetasi. Kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan vegetasi seperti unsur hara, kebutuhan bahan organik, air, dan udara disediakan oleh tanah. Tanah subur memberikan dampak baik bagi pertumbuhan tanaman. Hewan lalu bakal lebih mudah menemukan makanan jika tanaman di sekitarnya tumbuh subur. Beberapa hewan yang tinggal dalam tanah adalah cacing, tikus, tikus mondok hidung bintang, burung hantu liang, dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu hewan yang hidupnya di dalam tanah, yaitu tikus mondok. Tikus mondok alias mole adalah hewan penghuni bawah tanah yang sangat umum. Moncong tikus ini lebih sensitif dari jari tangan manusia. Maka meskipun tikus ini buta, mereka bisa mendeteksi keadaan sekelilingnya dengan sangat baik. Ada beberapa faktor edafik yang mempengaruhi jenis flora dan fauna, yaitu keasaman tanah, tekstur tanah, struktur tanah, dan lain-lain. Kita bahas yang pertama, keasaman tanah. Tingkat keasaman atau pH menentukan kesuburan tanah tertentu. Tanah masam akan membuat tumbuhan tidak bisa berkembang. Tanah yang subur memiliki zat hara yang tinggi. Kesuburan suatu tanaman ditentukan oleh kemampuannya menyerap zat hara yang terkandung di dalam tanah. Jika tingkat pH tertentu rendah atau tinggi, akan berakibat buruk bagi pertumbuhan tanaman. Lalu apa itu pH? pH adalah power of hydrogen, adalah derajat keasaman atau yang sering digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. Tanah terbaik bagi tumbuh-tumbuhan adalah tanah dengan tingkat pH yang netral. Beberapa jenis tanaman yang mampu bertahan pada tanah yang masam adalah magnolia, bleeding hair, azalea, dan lain-lain. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah salah satu tanaman yang mampu bertahan pada tingkat keasaman yang cukup tinggi, yaitu bleeding heart. Tanaman ini adalah tanaman yang memiliki bunga berbentuk hati dengan untaian kelopak menyerupai tetesan darah. Ini adalah jenis tanaman yang tumbuh subur di tanah masam. Tanaman ini biasanya akan berbunga pada musim semi, yakni sekitar bulan April sampai Mei. Tanaman ini membutuhkan drainase tanah yang baik dan sinar matahari yang tidak terlalu terik. Selanjutnya adalah tekstur tanah. Tekstur tanah yang baik bagi tumbuhan adalah yang memiliki komposisi tanah lempung, pasir, dan debu yang seimbang. Jika tanah terlalu kasar akan membuat tumbuhan sulit untuk tumbuh. Sebagai contoh adalah ekosistem gurun. Tanah di gurun terdiri dari pasir yang sangat kering. Tanahnya gersang dan hanya terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang mampu bertahan hidup di sana. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah Pachypodium, salah satu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada tekstur tanah yang tidak terlalu seimbang. Tanaman ini adalah tanaman khas padang pasir yang berasal dari benua Afrika. Tanaman ini tumbuh di tempat kering sehingga mampu menyimpan air dengan baik. Batangnya lunak dan tidak memiliki kayu. Cadangan makanan disimpan di bonggol yang terletak di pangkal batang. Tanaman ini berfungsi sebagai tanaman hias.
Selanjutnya adalah struktur tanah. Struktur tanah berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan tanaman, di mana struktur tanah yang remah atau ringan pada umumnya menghasilkan laju pertumbuhan tanaman dan produksi persatuan waktu yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur tanah yang padat. Akar tanaman akan mengalami kesulitan untuk menembus struktur tanah yang padat, sehingga perakaran tidak berkembang dengan baik. Aktivitas akar, tanaman, dan organisme tanah merupakan salah satu faktor utama pembentuk agregat tanah. Jumlah dan panjang akar tanaman yang tumbuh pada tanah remah umumnya lebih banyak dibandingkan dengan akar tanaman yang tumbuh pada tanah yang berstruktur berat atau terlalu padat. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.